miskin ya. Miskin, mau kemana nih? Miskin itu bukan semata-mata soal jumlah uang yang kita pegang ya, tapi seberapa sempit pilihan yang kita punya. Orang miskin itu cenderung gak punya pilihan. Ada pilihan pun gak bisa kemana-mana. Susah bergeraknya. Nah, ngomongin soal kemiskinan, miskin. Tahu gak kenapa orang Indonesia tuh masih banyak banget yang miskin? Banyak faktornya ya, tapi sadar nggak sadar ketika kita ngomongin kemiskinan seringkali ada dua ironi. Satu, orang miskin yang katanya nggak mampu beli makanan bergizi, tapi di sisi lain mereka tetap mampu beli rokok. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa, atau 8,47% dari total penduduk. Tapi kita nggak usah ngomongin angka dulu deh, kita ngomongin soal sebab. Kemiskinan itu luas, bukan cuma karena penghasilan rendah doang, tapi karena struktur pengeluaran masyarakat miskin itu ironis ya. Sebagian besar uang habis buat hal-hal yang dibutuhkan, tapi sayangnya nggak memberdayakan. Gini gampang ya, kalau lo miskin, lo bakal cenderung beli beras, mie instan, kopi sachet, dan rokok. Bukan karena lo bodoh, bukan. Tapi karena pilihan yang emang terbatas. Apalagi coba yang mau dibeli, kan ngepas uangnya. Mesti diprioritasin gitu. Tapi ya kenapa rokok tuh gue sebut coba. Jadi seperti yang gue baca ya, BPS nyoba untuk mengukur kemiskinan lewat pendekatan pengeluaran, dan hasilnya dari total komponen pembentuk garis kemiskinan, komoditas makanan menyumbang 74,58%, jauh melampaui komoditas non makanan yang cuman 25,42%. Terus ternyata yang paling banyak nomor satu itu beras, sebesar 21,06% di perkotaan dan 24,91% di pedesaan. Tapi yang bikin gue migren nih adalah rokok kretek filter nyusul di angka 10,72% di perkotaan dan 9,99% di pedesaan. Jangan kaget ya, rokok masuknya ke kategori makanan dalam perhitungan ini. Itu baru ironi pertama. Lanjut ya, di bawah rokok ada kopi sachet, mie instan, telur, cabai, gula, makanan-makanan murah gitu. Tapi kalau diakumulasikan, itu bisa menghabiskan sebagian besar penghasilan orang miskin. Dan ini bukan isapan jempol ya. Kemenkes pencatat 70 juta orang Indonesia adalah perokok aktif. Yang parahnya, 7,4 juta diantaranya itu masih usia 10-18 tahun cuy. Aduh, hancur. Ini BPS dapat datanya dari mana sih? Jadi BPS itu bikin data ini pakai metode pendekatan pengeluaran buat ngukur kemiskinan. Mereka nggak ujuk-ujuk nilai orang miskin dari harta atau penghasilan aja ya, tapi dari seberapa banyak dan apa aja yang mereka konsumsi setiap bulan. Komponen ini dibagi jadi dua, yaitu yang pertama dari garis kemiskinan makanan yang dihitung dari konsumsi minimal 2100 kilokalori per orang per hari, dan yang kedua itu dari kemiskinan non makanan yang mana mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kalau pengeluaran seseorang di bawah total garis ini, maka dia masuk kategori miskin. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah struktur pengeluarannya mencerminkan akses, pilihan, dan pola konsumsi yang terbentuk secara sistemik. Jadi dari data-data tadi apa hikmahnya? Murah ya? Itu bukan selalu solusi. Jadi bumerang bisa jadi ya. Kalau sehari-hari kita cuma bisa beli apa yang langsung habis kayak rokok, mie instan, kopi sachet, berarti kita bukan lagi membangun kesejahteraan. Kita lagi menunda kehancuran. Pengeluaran buat barang-barang murah tapi nggak produktif itulah yang bakal memperparah jebakan kemiskinan. Dan ketika pola ini terjadi berjuta-juta kali di rumah tangga lain, kita bakal terus miskin. Ibarat ketarik jangkar gitu. Percuma dong, balik-baliknya nyala terus juga percuma. Orang ketarik jangkar kemiskinan. Mungkin sekarang kita harus mengglorifikasi tentang edukasi konsumsi, akses pangan sehat, pengendalian iklan rokok, dan keberpihakan anggaran negara kepada peningkatan daya beli produktif. Jadi ya bukan sekedar dikasih subsidi aja buat bertahan hidup,
Ajarin mancingnya, bukan dikasih ikannya.